Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bisunnatihi mutamassikun, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kami merasa senang pada kesempatan ini bisa bertemu dengan saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan yang Allah berikan kepada kita dan kita wajib mensyukurinya. Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatun udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Adapun judulnya adalah kisah istri calon penghuni surga yang disebut-sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andapun giliran berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya tentang kriteria seorang istri yang bisa menjadi calon penghuni surga. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannati." Rawahul Abu Nuaim. Apabila seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara farjinya dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk lewat pintu mana saja yang dia kehendaki di antara pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Di sini disampaikan kriteria orang yang bisa masuk surga seperti itu. Lalu pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Fatimah anakku, maukah engkau menjadi seorang perempuan yang baik budi dan dicintai suami?" "Tentu ayah," jawab Fatimah. "Tidak jauh dari rumah kita ini ada seorang perempuan yang sangat baik budi pekertinya, dan ia merupakan wanita penduduk surga. Namanya Muti'ah. Temuilah dia, teladani budi pekertinya yang baik itu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah sangat penasaran dengan perempuan ini. Amal apa yang membuat Rasulullah begitu kagum padanya?
Beliau pun begitu bersemangat menyuruh anak kesayangannya untuk menemuinya. Fatimah pun segera menuju rumah Mutiah. Betapa gembiranya Mutiah setelah mengetahui bahwa tamunya adalah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat berbahagia sekali aku menyambut kedatanganmu, Fatimah. Namun aku perlu meminta izin suamiku terlebih dahulu. Karena itu pulanglah dan datanglah kembali esok hari. Fatimah pun pulang ke rumahnya. Lalu keesokan harinya, Fatimah datang lagi ke rumah Mutiah. Fatimah datang bersama putranya, Hasan yang masih kecil. Saat Mutiah melihat Fatimah datang bersama Hasan, Mutiah berkata, "Maafkan aku, sahabatku. Suamiku telah berpesan kepadaku untuk tidak menerima lelaki di rumah ini." "Ini Hasan putraku. Ia kan masih anak-anak," kata Fatimah. "Sekali lagi aku mohon maaf, Fatimah. Aku tidak ingin mengecewakan suamiku." Sikap Mutiah semakin mendorong Fatimah untuk mengetahui siapa Mutiah ini. Anak kecilnya saja tidak boleh masuk hanya karena pesan suaminya. Begitu penasarannya dengan Mutiah, Fatimah pun akhirnya membawa Hasan pulang. Setelah itu, Fatimah bergegas kembali ke rumah Mutiah. "Aku jadi berdebar-debar, gerangan apakah yang membuatmu begitu ingin ke rumahku, wahai putri Nabi?" tanya Mutiah. "Ada kabar gembira untukmu dan ayahku sendirilah yang menyuruhku ke sini untuk meneladanimu, Mutiah," jawab Fatimah. Mutiah gembira bukan kepalang mendengar ucapan Fatimah. Namun ia masih ragu. "Engkau bercanda, Fatimah. Aku ini hanyalah wanita biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa, seperti yang engkau lihat sendiri." "Aku tidak berbohong, Mutiah. Karenanya ceritakan kepadaku agar aku bisa meneladaninya," kata Fatimah. Mutiah terdiam hening. Lalu tanpa sengaja Fatimah melihat sehelai kain kecil, kipas, dan sebatang rotan di ruang kecil itu. Lalu katanya, "Untuk apa ketiga benda ini, Mutiah?" Mutiah tersenyum malu. Namun setelah didesak, ia pun bercerita. "Engkau tahu, Fatimah, suamiku seorang pekerja keras, memeras keringat dari hari ke hari. Aku sangat sayang dan hormat kepadanya. Begitu kulihat ia pulang kerja, cepat-cepat kusambut kedatangannya. Ku buka bajunya, lalu ku lap tubuhnya dengan kain kecil ini hingga keringlah keringatnya. Ia pun berbaring di tempat tidur, melepas lelah. Lantas aku kipasi beliau hingga lelahnya hilang atau tertidur pulas." Sungguh luar biasa budi pekertimu, Mutiah. Lalu untuk apa rotan ini? Kemudian aku berdandan secantik mungkin untuknya. Setelah ia bangun dan mandi, ku siapkan makanan dan minuman. Setelah semua selesai, aku berkata kepadanya, "Suamiku, bila mana pelayananku sebagai istri dan masakanku tidak berkenan di hatimu, aku ikhlas menerima hukuman. Pukullah aku dengan rotan ini dan sebutlah kesalahanku agar tak kuulangi lagi." "Seringkah engkau dipukul oleh dia, Mutiah?" tanya Fatimah berdebar-debar. "Tak pernah, Fatimah. Bukan rotan yang diambilnya, justru akulah yang ditarik
dan di dekatnya penuh kemesraan. Itulah kebahagiaan kami sehari-hari, tegas Mutiah lagi. Mutiah, benar-benar, kata ayahku. Engkau perempuan berbudi baik, kata Fatimah terkagum-kagum. Subhanallah, betapa indahnya rumah tangga Mutiah. Pantas saja Rasulullah menyuruh Fatimah ke rumah Mutiah untuk mengetahui amalan yang dilakukan Mutiah yang membuat dia masuk surga. Semua yang dilakukan biasa saja, layaknya istri kebanyakan. Tetapi ada satu yang mungkin tidak semua istri bisa melakukannya, yaitu ketaatan dan penghormatan kepada suami. Mutiah seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Hal ini tampak ketika ingin menerima tamu. Meskipun tamunya itu orang yang mulia dan penting, dia tidak serta-merta mengizinkan tamunya masuk ke rumah. Dia akan meminta izin terlebih dulu kepada suaminya. Demikian juga ketika Fatimah membawa putranya Hasan, Mutiah tidak mengizinkan Hasan masuk karena tidak ingin mengecewakan suaminya. Karena suaminya berpesan kepada Mutiah untuk tidak memasukkan laki-laki asing ke dalam rumahnya, padahal Hasan seorang anak kecil yang masih balita. Mutiah benar-benar seorang istri sholihah yang menjaga kehormatan kala suaminya tidak ada di rumah. Ketika suaminya pulang, Mutiah segera menyambutnya. Mutiah benar-benar memperlakukan suaminya sebagai seorang raja. Suami mana yang tidak bahagia diperlakukan oleh istrinya dengan begitu istimewa? Dicukupkan waktu istirahatnya, dicukupkan makannya. Pantas saja orang tua yang berpesan kepada putrinya yang akan menikah untuk memperhatikan waktu tidur dan waktu makan suaminya. Karena kalau suami kurang tidur dan kurang makan, maka dia bagai harimau yang siap menerkam. Itulah kebaikan yang bisa dicontohkan oleh seorang istri yang sholihah bernama Mutiah yang disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Saat ini wanita-wanita manapun, istri-istri manapun bisa mengikuti jejak Mutiah dan Fatimah Az-Zahra untuk menjadi calon penghuni surga berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.